dia aktif. Nah, gereja di seluruh dunia start tahun 70-an, 80-an angkat karena charismatic group seluruh dunia. Walaupun charismatic ini bukan asalnya dari Katolik, dari Protestan, tapi Katolik memikirkan ini bagus juga untuk menguatkan iman, jadi kita pakai. Nah, caranya tidak sama macam orang Protestan. Sebab orang Protestan primitif ini satu kebaktian, artinya orang punya sembahyang, kita bukan. Kita lebih pada memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Sembahyang kita bisa kudus. Orang tidak ada, itulah sembahyang orang. Oke. Nah, sebagai orang pemimpin, memimpin doa, jangan kamu ikut di dalam YouTube. YouTube itu untuk bukan Katolik, nomor satu. Nomor dua, sekarang sudah komplain. Bagaimana mungkin primitif dong buat macam konser? Kalau konser, pria leadernya ataupun pemimpinnya dijemput dari orang selebriti, orang yang famous. Jadi orang pandai menyanyi, orang pandai bercakap. Andai kata dalam satu tempat itu masuk ataupun tidak masuk pun koleksinya sedikit seorang saja. Kalau 30.000 berapa ya satu malam itu? 30.000. Nah, dorang buat cuma tuh, ya duit. Jadi sama tuh dorang panggil atau di segi tujuannya sudah menyimpang. Sekarang orang komplain di Amerika. Karena itu dorang buat konser, bukan lagi agama tapi memakai agama untuk mendapatkan sesuatu. Munafik. Paham tak? Baik, kita datangani ada yang dari Mora, ada dari Yani, dari Putung. Soalannya, kenapa kamu datang? Kami cakap memuji Tuhan. Apa dalam pujian? Kenapa kita memuji Tuhan? Tunjukkan. Nomor satu di sana, pujian adalah sejenis doa. Sejenis doa. Pujian tentu sejenis doa yang selama ini ada di antara kita tidak paham. Tidak paham. Ada cerita kamu kan, ada itu balik-balik cerita. Orang yang sudah paham. Ada cerita kamu seorang kawan kami memukat peluang waktu hujan lebat, dia buat camp di dalam air sangat api. Waktu dia keluar memasang pancingnya di sungai, dia balik ke tempat campnya. Bagaimana di dalam camp itu dia merasa ada sesuatu, berdiri, sini berdiri, rambutnya berdiri. Akhirnya apa yang buat? Ia memuji Tuhan. Puji Tuhan, sekali ada barang cun lari sampai telangan kayu itu ini. Ia pun lari juga. Karena manusia akan tahan lari. Nah, sebagai bukti pujiannya itu ada kuasa. Kami kalau pre-oba mesti membuat pujian. Kalau Anda memuji tidak kuat. Oke. Nomor dua, semua makhluk ciptaan Tuhan memuji. Karena kita ciptaan Tuhan kita memuji. Kenapa memuji? Kita terima kasih. Tuhan jadikan kita merasa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita merasa. Oke, kita dibaginya otak itu ini kita boleh dilihatnya maaf, dibaginya mata tidak boleh melihat. Jadi kita bersyukur. Pujian. Nomor tiga, sebab pujian orang Kristen adalah tahta Tuhan. Dia ada bersama kita. Ada di sini. Kenapa kita tidak pakai kendaraan macam itu? Kita tidak pakai untuk kita meminta dari Tuhan. Aku di belakang sana aku minta. Waktu kita memuji, aku tahu di sini ada Tuhan. Aku meminta Pak. Pasal aku tidak sempurna, aku meminta sesuatu untuk keluarga aku. Aku meminta supaya anakku yang kawin sekian lama dapat dibagikan anak. Aku minta Pak. Karena itu kesempatan itu
dan orang ramai, aku gunakan waktu itu untuk meminta sesuatu. Sebab firman Tuhan, 2-3 orang kita kumpul di dalam namanya, dia ada berada di tengah-tengah kita. Apalagi apabila pujian. Pujian itu ialah kediaman Tuhan. Waktu kita memuji itu kediaman Tuhan. Masakan kamu tidak paham? Memuji itu ialah ada Tuhan di sana. Kenapa tidak kaya? Kenapa tidak minta kesempatan itu? Adakah kita sangat cukup dalam hidup kita? Ada kita di sesuatu yang sempurna sehingga kita tidak mengambil kesempatan waktu kita memuji, tidak meminta sesuatu dari Tuhan? Pujian. Nomor 4, pujian adalah kunci pembuka kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Pujian itu seumpama kita masuk dalam rumah. Rumah itu tempat kita berlihat. Di dalam rumah ada makanan. Pujian diumpamakan kunci, buka pintu. Artinya kalau tidak ada puji mungkin sebab itu kita aku ajar orang baru oleh itu ada kamu ingat tak? Tiap kali kamu berdoa puji Tuhan sedikit pun oke. Puji nama Engkau Tuhan, Engkau lah Maha Besar. Saat ini Tuhan aku memohon kepadamu, meminta pertolongan dari Engkau Tuhan. Tadi kita puji kan. Waktu misal kita ada juga memuji Tuhan, Gloria. Gloria itu pujian. Bagaimana malaikat memuji Tuhan? Kita pakai waktu misal. Oke. Sebab itu waktu kita memuji Tuhan ada puasa. Nah saat ini kita ada puasa nih. Kalau kita bayangkan sana besok sana ada setan tadi, sana ada, sana ada, sana ada, sana ada, sana. Waktu kamu memuji larinya sana tuh, lari, berkeliaran lari. Kamu bayangkan semua itu. Oke, waktu orang di Belait sel group perempuan, sel group, orang Bible sharing lah dulu pas 1 itu di Syria. Tiba-tiba waktu orang membaca apa yang berdoa ini, orang penyakitannya pada terangkat. Ada yang lari. Jadi orang yang sini ada, jangan lari. Pukulan di badan kanannya. Jangan lari. Kita muji Tuhan. Puji Tuhan sampai itu pelan-pelan. Buku Bible terjatuh ke bawah. Pasal orang bukan duduk di kursi di lantai. Doa pujian itu ialah kunci kekuatan orang. Karena kalau takut, jadi orang puji, atur kita lawan, puji Tuhan. Baru tenang. Kenapa tadi hari bagus kita puji tadi? Saya tuh punya kerajaannya, dia punya apa deh? Jimat dia dekat tempat rebana yang sana ditaruhnya. Lupa. Macam itu. Puji, pujian. Kita lihat contoh nomor 5. Kota Jericho. Ini balik-balik cerita pernah kan kota Jericho, kisah dalam Bible. Kota Jericho itu tempat orang musuh orang Yahudi. Orang ada kota di Yerusalem sana kota. 7 hari orang keliling. Hari pertama keliling sambil orang nyanyi dapat. Sampai ke hari nyanyi. Hari ke-7 orang bawa instrumen musik, trompet. Kalian ini orang berteriak nyanyi. Robo tak tahu. Coba kamu baca Bible, kisahnya yang kau ambil itu. Robo ke 7 harinya. Kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Apa aja? Kota itu dulu tapal simennya jatuh, Jericho. Nomor 2 itu kisah Paulus sama Silas. Paulus ini karena ia menyebarkan agama Kristen ditangkap. Pasal orang Yahudi cakap, tunah orang dua tangkap.
Jadi askar Roman tangkaplah kan Aceh. Waktu malam orang muji Tuhan, jadi muji Tuhan orang tua. Kunci rantai orang terbuka. Jadi orang keluar, tapi kesempatan itu ada keluar ke orang. Askar Roman itu terkejut, minta ampun, tolong jangan bagi tahu bos kami, kalau tidak kami habis mati. Tolong. Karena orang memuji Tuhan, sendirinya kunci yang terbuka. Kalau kamu panaikan jangan coba. Mana tahu iman orang terkuat. Kalau pasti. Jangan kamu tunjukkan macam selamat tak. Aku Tuhan tanggal deh sama rantai. Jangan coba. Atau berada di mana tak cuma tu bukan. Orang itu imannya kuat kali kita belum sadar bola itulah. Oke. Yang paham misalnya penting satu persembahan hadiah dari semua orang yang hadir, yaitu buah bibir yang kita rayakan. Itu maksudnya hadiah kita. Kamu dan hadiah kita semua, masing-masing kita memuji karena untuk membalas kebaikan Tuhan. Mampu kita bayar Tuhan kan? Tuhan tidak perlu duit, ya bukannya ada kata yang sana di surga tuh tidak perlu, tapi ya suka korban dari kita, dari bibir kita mengatakan kebesaran Tuhan itu macam itu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita datang prayer meeting. Kita memuji untuk satu persembahan untuk Tuhan. Ada bisanya hidup orang prayer meeting, semua orang bukan prayer meeting, ada bisa. Cuma kita tidak tahu. Tapi nampak bisanya orang prayer meeting. Kalau orang prayer meeting dulu ya macam dulu ya selalu sampai sakit. Selama yang menyanyi itu ya kawan aku sana tuh berapa orang kan sana di Seria 1, 2, 3 kan. Dulu ya orang etik prayer meeting, nggak pasti ada orang etik. Ucap masa ada orang meninggal, kenapa kau ucap? Cancer, aku kan cancer. Oh, kan ucap ya, baik kau datang ikut prayer meeting. Tapi itu ketua itu dulu bah. Jadi ringkatnya terlalu panjang. Nah, oke. Mungkin aku tidak berani cakap. Mungkin dengan nyanyian kita tuh, mungkin kita bikin sihat sikit. Kita tidak tahu kan, pikiran kita ini membuat kita kusut, pikiran membuat kita penyakit bah. Hati kita stres, membawa kita sakit. Kan mungkin kita masa pandemi kali sihat kali. Dunia kan sihat. Paham tak? Oke. Nah, itulah paham. Nah, ini untuk orang pria karena ini susunan primitif kita nih. Mula-mula kan tadi sudah kita adukan, mula sama ada kita sebelum start, misalnya sudah start, selamat malam, macam itu kan sebelum kita start primitif kita adu dulu. Ada orang buat tanda salib demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lapas satu jangan buat tanda salib tutup, belum tutup lagi. Tutup itu sesudah kita lapas kita doa, lapas bahasa roh. Nah, kemudiannya kita berdoa, baru tadinya karang atau apa. Nah, permulaan itu ada orang macam baca Mazmur. Ada orang sedang baca Mazmur pendek, misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Baru isak satu lagu. Ada orang ya setelah lagu dulu, tidak ada apa-apa.
Nah, lagu pertama atau lagu kedua, lagu pertama itu ialah lagu welcoming song, welcome song untuk kita bersalam-salam. Bersalam-salam. Pasal apa kita bersalam-salam? Kalau ada bersalam-salam kena. Lepas salam apa berita? Nama berita. Nah, sebelum itu pikirkan panas hati dari rumah tadi panas hati. Kalau sudah salam, wah, enjoy. Aku belum mulai ya kan? Oke. Nah, lagu atau satu atau dua lagu. Lagu itu untuk orang kamu dimalukan. Lagu mesti lagu rancak, jangan lagu belahan. Sudah pagi tadi siang tadi panas, kamu lagu belahan. Misalnya masih cerdas dari terbit matahari. Baru bagus, baru aktif. Mesti pelan-pelan salah. Lagu pertama kenal, lagu mula-mula. Sama ada satu lagu, lepas itu mungkin lagu kedua lagi, atau yang kamu pilih. Sorry. Nah, lagu kedua ialah 2-3 buah lagu. Lagu itu general lah, maksudnya itu ada laju, ada perlahan, ada apa-apa, itu tidak ada berkenaan. Oke. Ini pasal. Ini pasal. Lagi. Lepas itu lepas kita salam damai itu karena lepas itu lagu itu bebas, ada perlahan, ada laju, mungkin 2-3 buah lagu. Lagu itu ada 2 macam, ada lagu sesuai untuk prayer meeting, untuk memuji. Ada satu lagu untuk hiburan saja, untuk hiburan, bukan dari pakai, boleh pakai tapi kurang maknanya lah, tapi ada gunanya juga. Oke. Nah, lagu bebas itu kalau kamu milih kasihlah sama ada laju atau perlahan. Oke. Apa itu tekanan itu dan apa? Persediaan untuk memuji. Selepas lagu tadi, sebelum memuji, selepas lagu itu kita diam sebentar. Sampai lagu bebas tadi kan. Lalu sekarang lagu yang berikutnya ialah untuk lagu pujian. Sebelum kita memuji, kita ada diam sebentar. Kira berapa second? Pasal apa? Kita sudah pria lidah beritahu, kita pasti memuji. Apabila kita sedang memuji, kita akan memuji itu. Ingat kita punya pikiran hati. Kita sudah sedia. Pasal kita start memuji. Start memuji maksudnya kenapa ada beberapa second untuk diam, untuk orang kita punya roh, spirit atau
balik kepada kita, asal kita akan memuji Tuhan. Artinya apabila kita memuji Tuhan, dari start memuji Tuhan sampai pasar roh, tidak ada cakap yang tahu, tidak ada macam orang yang bilang, lagu berikutnya ialah ini kita lihat. Kita bukan MC, bukan jodoh hebat, bukan MC. Kita prayer leader. Prayer leader itu kita memimpin doa, bukan MC. Jadi jangan bercakap banyak. Kalau mau cakap banyak, tapi jadi waktu kita akan begitu paham. Kita paham, kita pasti kita memuji, paham, kita diam. Jangan bercakap, pikiran tutup, ini karena orang musik sudah sedia. Orang musik akan melihat pemimpin doa atau bila orang pemimpin doa, ya paham tak? Artinya start atau lagu tu. Sebelum itu, yang tunggu tu. Kalau sama-sama bertunggu, dia jadi lama tu. Tidak ada orang start. Selama tunggu di mana? Ya lihat, kita lihat. Mesti. Signal. Cuma tu paham tu. Kalau stop, stop lah. Oke, cuma tu. Satu buah lagu, lagunya rancak. Kenapa pilih lagu rancak? Contoh, aku beri contoh. Pengalaman di sini, jangan lihat hati aku beritahu semua. Belumlah rancak, yang pilih itu buah lagu. Dari David, yang matahari. Jadi aku sendiri, pasti muji kali. Lepas itu, lagu berikutnya, damanya. Macam mana kamu dapat muji? Lagu rancak atau lagu perlahan bentuk muji. Aduh, serupa kereta naik bukit pak. Dari awal-awal sama, aduh, akan minyak. Jangan dari sini tengah-tengah bukit perlahan. Biar tinggi lagi tuh, biar 5 perlahan. Serupa jam nyanyi itu, damainya mengalir aku. Dada mood terus, no appetite. Terus mati. Kita punya apa tuh? Niat kanan itu memuji dada. No momentum. Dada lacaknya lagi. So kalau tidak pandai benar, kalau tidak champion, pilih satu lagu saja. Lagu yang memang berhenti. Kalau 2 lagu pun mesti kedua-duanya lagu rancak. Oke? Macam itu. Jadi itu baru dah. Tapo. Oke, baru kita. Aneh apa? Belum mulai gimana? Sudah tuh damai menit. Terjadi salah pilih lagu. Angkai nanti pak salah pilih lagu. Contoh lagu yang dipakai untuk memuji. Satu, mari kita bertemu lagi. Untuk memuji. Nomor 2, sebab kau layak. Nanti kita pakai itu kan? Sebab kau layak bersama malaikat di surga. Adakah bersama malaikat di surga untuk pasar roh? Maka cerita. Bersama malaikat di surga, kemudian segala puji syukur, oke, rancang tuh. Kasihnya seperti sungai, rancang tuh. Betapa baiknya Engkau Tuhan, rancang. Yesus kekasih jiwaku, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aku percaya pada Tuhan. Dari David matahari, El Shaddai, hatiku penuh nyanyian, dan lain-lain lagi. Lagu ini jangan pilih
hasut. Lagu untuk memuji, jangan dicampur. Lagu memuji itu ada tulis di sana, kau lihat lirik di sana, puji Tuhan, ada haleluya. Untuk pujian itu. Ada masalahnya. Bilang muji, sini nyaring, dapat nyaring di belakang. Malam ini kamu tahu minggu depan mesti besar, minggu depan besar suara kamu kembali nih, suara mesti keluarkan. Kalau tidak keluarkan, gimana? Cerita, gimana kamu pasti ada kok sampai yang sumbat-sumbat itu keluar, lancar kan? Daripada dibiarkan kan? Suatu mesti jangan kalau puji Tuhan. Kalau halus, puji Tuhan. Serupa saja. Mana tahu dari leher itu ke blok. Okay. Di sana kalau kamu kepayahan memuji di sana katakan, ya Tuhan aku memuji ya Tuhan aku memuji Engkau Tuhan. Kalau banyak Tuhan. Ya Tuhan aku memuji Engkau. Aku memuji Engkau. Bagi orang yang kurang baru, kamu tidak tahu memuji. Start di sini. Lepas itu mesti cakap sebab. Kenapa? Aku memuji Tuhan sebab supaya kamu senang. Jangan terlalu pandai. Mesti ada sebab. Kenapa kamu memuji Tuhan? Sebab Dia baik. Dia penolong dan sebagainya. Nah, ingat itu kalau memuji Tuhan mesti sebut sebabnya supaya kamu senang. Jangan ikut orang yang pandai. Oke, aku puji Tuhan otomatis tuh. Aku puji Tuhan sebab kalau memuji Tuhan jangan minta pelak-pelak. Tahu pelak-pelak? Tutup mentah. Pasal apa? Setan dia suka orang memuji. Kalau setan sana, betapa sana dia lihat, kita akan melihat saya julurnya dia. Ada orang mengacau kita tutup mata. Kadang-kadang dapat ya kita memuji sini ada orang sel yang memuji, kita memuji ada orang kita ingin pulang ke dia, anda terpuji lagi terganggu. Jangan buka mata karena syur kan. Jadi cuma itu. Jadi mesti ada sebab. Aku mengajar kamu malam ini terlampau detail kan, tapi kamu boleh simpulkan sejenak ini dalam alang-alang betul dan dalaman. Nah, sebab aku muji Kau Tuhan sebab Engkau pencipta segala yang nampak dan yang tidak nampak. Engkau lah kehidupanku, Engkau lah berkatku, segala kurniaku. Kami puji Engkau ya Bapa. Kemudian di bawahnya, semua ciptaanmu memuji, membesar, meninggikan namamu ya Tuhan, ya Bapa. Di bawahnya, Engkau adalah kasih yang penuh tanpa batasnya. Alam semesta menyatakan keberadaanmu. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan Engkau menerangi alam semesta ini. Oke, untuk Allah Bapa.
Kadang-kadang kalau kita ada maksanya, puji, tidak ada lagi, habis. Habis, cuma habis. Orang lain makan lagi puji, habis. Karena tidak ada pakai Bapak. Kalau kita puji Bapak, kita pesan Bapak. Apa Allah Bapak buat? Ya apa? Ya pencipta langit dan ini. Ini contoh saja, kamu boleh buat. Kamu lihat kitab Mazmur, sana banyak yang punya detail bagaimana puji-pujian atau Allah Bapak. Kami diajar oleh Bishop Lee dulu macam mana lah puji Bapa, Trinitas kan. Atau contohnya mana? Dan nah, kamu paham tuh kata nah? Kita mesti menjawab sebab kenapa, atau kan sebab kita sana tuh ini kita baca dan engkau Yesus putranya kan, dan engkau Yesus firman Allah yang hidup, yang firman yang menjadi manusia dan turun ke dunia menjadi juru selamat kami. Karena dosa-dosa kami engkau diseksa disalib bagi menebus kesalahan kami. Pandai-pandailah kamu tuh, ini bahasa ringkas saja. Kamu pandailah siapa Yesus itu bagi kamu. Kamu ceritakan Yesus itu. Tulis. Jadi lama-lama kamu pandai, kamu tambah. Jadi apabila lengkap, kamu senang hati. Oke? Ini sambungannya. Oleh itu di atas satu kami tidak terhenti. Oleh itu masih Yesus nih, masih Yesus kan? Kami tidak terhenti memuji akan Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, lalu meninggikan namamu setinggi langit. Engkaulah sumber sukacita kami, kekuatan kami, pelindung kami, yang setia yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Tengah-tengah sana, sewaktu kami berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami, mendengar segala keluhan hati kami. Engkau ambil sukacita dari hati kami. Engkau mengulurkan tanganmu kepada kami, mengeluarkan kami dari belenggu penderitaan hidup. Pengorbananmu sungguh benar, sungguh ajaib. Sebab itu Engkau layak dipuji, diagungkan. Dengan hati bersyukur kami muliakan Engkau. Di bawahnya ada lain sedikit. Di bawah itu sembah kan. Tadi puji, ini sembah. Kalau sembah ini selalunya nama Yesus satu diganti. Siapa Yesus itu? Gembala. Pindik saja. Di gembala yang baik. Apa lagi ganti nama Yesus? Bintang timur. Apa lagi nama Yesus? Terang dunia. Apa lagi nama Yesus? Anak Daud. Banyak tuh, cuma tuh. Jadi bila kau sebut sampai terangkat kakimu, jangan terbang saja. Bila kau sebut itu kau sambil kau tutup mata, sebut mantu. Masa kami di Syria, jadi semua ketua-ketua tuh di dalam satu bilik lah. Satu bilik ada seorang guru Inggris itu mengajar kami. Jadi yang mengajar kami sembah. Mula-mula memuji Rasul sembah. Bila sebut tetap sambil tutup mata kami sebut. Anggap semuanya sampai macam kau dah sadar lah. Siapa di sini, siapa di sini. Kau rasa macam melayang-layang misalnya. Itu tinggi sudah tuh. Kita sebut namanya. Kalau kamu mani jangan ikut apa yang bercakap atau aneh, ulang yang selalu baca Bible saya tahu nih. Kalau orang kamu jarang baca Bible, tidak kamu tahu siapa Yesus itu, cuma kamu dengar cerita apa dibuatnya, tapi kamu tidak tahu siapa namanya. Emmanuel, contohnya Emmanuel itu Yesus itu.
Oke, pupuk anggur yang sejati. Kalau saya pupuk anggur yang sejati. Oke, di sana yang cakap, kaulah alfa dan omega, alfa dan omega, yang terawal dan yang terakhir. Hakim besar yang akan datang, anak Allah yang tunggal, kasih yang tidak berkesudahan, Engkaulah terang dunia, penghapus dosa dunia, sumber penyembuhan penyakit. Engkaulah Yesus Kristus, Mesias, Emmanuel, anak domba Allah, pupuk anggur yang sejati, Allah yang maha tinggi. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, serta memuliakan Engkau, dan lain-lain lagi. Itu Yesus ya Pak. Jangan bilang tadi, kamu boleh tambah tuh, tambah. Tapi kalau kamu baca oke, tapi tidak ada apa kesannya. Tapi bila sudah kamu hafal, tutup mata. Balik ucapkan tutup mata. Kalau memuji. Roh Kudus Tuhan Allah, dan yang seterusnya, Roh Kudus Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami memuji Engkau. Kami selalu yang Engkau selalu mendampingi kami, memimpin, menggerak dan mendorong kami berbuat baik, memberi kami ilham. Engkaulah roh kebenaran, roh keberanian, roh rela, roh seperti api, roh kebenaran. Engkaulah mata air, Engkaulah air kehidupan, roh damai. Haleluya, haleluya. Puji Engkau Allah Trinitas yang Maha Tinggi. Ganti nama Roh Kudus itu air, mata air yang mengalir. Roh Kudus itu juga seperti api, sebut. Kadang-kadang kalau kau sudah terlampau anugerah, terlampau sudah, kau tutup mata, kau akan merasa. Kalau kamu tidak merasa, apa orang cakap itu tawar misalnya. Kau memaksa dirimu memuji Tuhan, tapi tidak ada rasa apa-apa. Kau paksa saja. Apa orang putih dia cakap pada sikap someone leading the prayer meeting. Pasal kalau kami leading prayer meeting, kalau orang ada memuji, ya rasa anda nyaman. Jangan tanya orang yang memimpin doa di kantor, bila orang hendak memuji kurang betul, ya rasa sedap hati. Macam kali aku something wrong. Benar pelang. Sebagian daripada sebabnya kenapa orang memuji pria leadernya, pemimpin doa belum bersedia. Kalau zaman dulu orang memimpin meeting itu ya mesti ke gereja dulu, ya berdoa dulu. Tuhan, malam ini aku memimpin umatmu. Ya berdoa dulu. Cuma tuh kadang-kadang orang di luar sana doakan aku pemimpin malam ini. Macam itu. Kamu tidak dapat memimpin kalau tadi kamu ditumbuhkan, kemudian sekian jam kamu mandi datang ke meeting memimpin. Dikit-dikit kepalanya. Pikirannya langkat senor itu tadi menumbuk aku tuh tadi. Dapat kau mimpin kan? Dapat semak, serius saja mukanya. Tidak ada, paling cakap ada orang menggantikan. Tidak ada, giliran tahu deh, bang mana saja. Tawar tuh yang mimpin, tidak ada rasa apa-apa. Ya, bila orang sedang berdoa, orang kan sudah start lagu lagu memuji itu. Mula-mula ya sudah baru start macam ada tuh. Pertengahan lagu itu, kalau lagu itu banyak kenanya rasa sudah panas tuh. Bagaimana Roh Kudus itu sudah mengisi ke dia. Kalau tidak ada Roh Kudus, kamu tidak ada apa-apa, tidak ada rasa. Memaksa diri saja memuji. Karena kamu akan memaksa diri untuk memuji Tuhan, tapi tidak ada rasa apa-apa. Sayang. Karena tidak bersedia.
kan. Selepas memuji itu, orang music stop. Jadi itu lebih kurang sama ya, kurang memimpin sampai 10 lebih kurang 10 second kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Signal orang musik, orang pemain band atau orang pemain band, dia tahu tuh kalau sepertikan dia sudah keren, ya paham kan? Orang memimpin itu paham, dia lakukan bisa. Dari lepas memuji itu tadi, lepas kita siap memuji, kita diam saja, diam, tunggu orang prelida itu menyanyikan lagu Roh Kudus. Sama ada yang 2 kali kah, 3 kali kah, pulang tadi lah. Kadang-kadang kenapa orang mengulang sampai 2 kali, 3 kali, pas dilihatnya masih hidup, masih sadar lah. Orang yang sudah dalam, gimana cakap apa? Inspirit bah. Dari mula memuji itu di dalam roh sudah. Orang yang di dalam roh itu, ia tidak ingat di luar itu, ia mikir kanan itu sudah dengan Tuhan. Ia tidak menulis lagi kiri kanan itu, ia sudah tumpul sana. Ia sudah ada Roh Kudus itu. Bila start itu terus dia ada tuh. Sekarang kamu dengar saja ya punya bahasa rohnya. Oke. Jadi pada sana itu sudah lekas nyanyi. Berapa kali kah baru bahasa roh. Orang memimpin tidak payah cakap, mari kita macam memujikan, mari kita memuji, tidak usah cakap cuma itu, otomatis sudah. Pasal kalau kita cakap, mari kita memuji Tuhan, mari kita pujikan masyarakat ujungnya kan, sebuah sejak akan break sekejap pak. Masih hidup. Kita sudah dalam roh itu, jangan dikacau lagi. Sama juga macam mana bila dalam keadaan masa roh itu selepas masa roh harus bahasa roh itu ada 3 macam, 2 macam saja kita selalu kita buatkan. Ada orang bahasanya asyalala yang punya adalah. Ada satu lagi dia bercakap bahasa lain. Aku tidak pakai bahasa syalalala, aku pakai cakap. Mungkin cakap orang Afrika. Aku tidak tahu juga. Aku bercakap saja, tapi lain bahasanya lain. Kaling banyak kaling. Kita macam juga. Macam mana kita dapat bahasa roh? Mengikut bagaimana tingkat keimananmu. Bahasa itu pemberian, bukan dapat berapa banyak kau belajar Bible itu, Alkitab itu. Ia satu pemberian. Bagaimana kita pelayanan kita, bagaimana kita paham barang itu. Pemberian. Aku tidak ada dulu 3 hari apa seminar baru aku dapat. Orang lain sudah macam punya motosikal. Aku tidak dapat apa-apa. Oke. Nah kalau orang dapat bahasa roh, dapat. Saya suka balik-balik kita tahu tentang si Mabe. Dia menggunakan doa pujiannya dalam bentuk nyanyian. Terpujilah Engkau Tuhan. Keluarkan keluhan hatimu. Tuhan, aku puji Engkau sebab Engkau dulu menolong aku. Menyanyikan aku, mengikuti Engkau sendiri lah. Macam itu. Atau lebih nyaman rasanya. Kadang-kadang bila orang terlampau di fase elektrodus, dia menangis pak, dia menangis. Dia tunjukkan jarinya cuma ke atas. Tuhan nenek, jangan diganggu, biarkan. Selama ini belum pernah dalam melihat orang, tapi tampak kami dulunya orang lama-lama kan dia ada
Kalau datang masalahnya, ya angkat tangannya sambil dia menangis. Ada orang bila sensitif, bila dalam bahasa roh, dia sendiri bahasa roh. Ada dulu sana tuh adik gua Elizabeth, dia sensitif. Ini lagu bahasa roh, bahasa roh, nanti pelanggan kena. Ya, nak kalau sudah tua dia cuma itulah. Ya sana damainya mengalir. Yang pun nyanyi tadi itu damainya mengalir sebagai sungai, mengalir kepada kami. Andi, berada tidak jadi sahabat sana bahasa Roh Kudus, benar dari Roh Kudus, tapi sebagai sungai itu Roh Kudus tuh. Roh Kudus itu sebagai sungai itu artinya Roh Kudus, air mengalir membanjiri padang pasir. Tuh, Roh Kudus menguasai kita semua, membebaskan tawanan. Bila menyanyi lagu Roh Kudus, damainya mengalir. Dan bagaimana tuh? Udah kayak teriak, lagu nanti lagu damainya sampai orang luar, dia kan teriak. Udah kayak besar-besar. Kalau dibandingkan memuji dari sana. Yang kedua sana, Yesus kau dikatakan. Yesus kau dikatakan. Sana tuh Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Sekarang kita nyanyi lagu itu. Yang seterusnya Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Nomor 5 mengalir kuasa Roh Kudus. Nomor 6 Roh Kudus datang dengan api. Nomor 7 aku siap. Aku siap itu yang paling tinggi tuh untuk Roh Kudus. Kami dulu sedia pakai itu. Aku siap Tuhanku. Pendek. Di ujungnya apa kata? Roh Kudus berilah kami Roh Kudus kan. Aku siap. Dalam bahasa Indonesia aku siap itu artinya aku sudah sedia. Pendek. Jadi kalau orang mau persannya, orang leader masa itu terlampau udah cukup, dia pakai dalam pendek tadi. 2 kali round, 3 kali round sudah dia jimat masa. Oke, kita masih jimat masa, dia takut udah cukup. Kadang-kadang pengajarannya tanpa panjang kan. Oke, seterusnya mari memuji dengan menyembah. Ku persembahkan tubuhku. Ya saja itu sebagai tutup. Banyak juga kalau kamu gambar sudah. Sebelum ini aku bagi dulu masalah kita. Macam supaya tadi Roh Kudus katakan nyanyi tadi kena damainya mengalir. Damainya mengalir. Dia kita mencari satu lagu. Aku cakap sudah dulu kalau bahasa roh, untuk bahasa roh satu lagu saja, satu lagu. Ingat satu lagu, bukan 2 lagu. Contoh ada itu katakanlah lagu pelahan sudah tuh. Lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Apa lagu itu? Malaikat di surga bersama malaikat di surga. Tadi kita lagu itu tutup mata sudah bersama malaikat di surga. Buka mata. Masih langsung bahasa roh. Ada orang bahasa roh. Kenapa? Salah.
Lagunya salah. Lagu pujian bilang. Mesti lagu untuk bahasa roh ini perlahan. Kadang-kadang untuk bahasa roh seperti rusa. Aduh, bukan untuk bahasa roh. Oke, itu nah. Ya kalau bahasa roh, ya ada sabut bahasa roh. Oke, nah yang last profesi itu nubuat. Walaupun sebenarnya nubuat ini ialah bisikan Tuhan pada kita. Kita memang tahu kita. Contohnya lah, aku ada di tengah-tengah kamu. Sampai tutup mata. Tuhan berfirman, aku datang ke tempatmu dan berada di tengah-tengah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu saudara toh? Aku dalam hal itu karena bisikan itu berarti. Berada kami, kenapa kami ada tuh bisikan itu? Kita ini gimana nih? Kita pergi ke gereja, ampun Tuhan bersih. Keluar dari gereja, setan menunggu, pakai tangan lihat sudah menunggu, tunggu keluar. Keluar dari gereja, balik keluar dari gereja, kita buat dosa lagi. Tadi saya lupa. Mana kalau ada bisikannya, udah dapat. Karena kita ini tidak salah. Ini bukan yang tidak sempurna sebab kita yang bersalah. Sebab terpaksa kita memakai firman Tuhan, bukan Alkitab. Cari dalam Alkitab. Orang memimpin itu sedia-sedia tak firman Allah itu. Cari orang, pakai message tak, esok sediakan firman Tuhan, macam itulah daripada Prelida itu sudah cakap dibikinlah firman Tuhan. Syukur pada Allah, jawab kita semua. Plus nunggu orang mendadak kan. Jadi orang Prelida ini udah nyaman hatinya. Diantamnya kedua lagi. Bahkan ada orang menyaut, lain rasanya. Kita harus paham. Mesti cuma itu. Jadi orang Prelida kalau waktu itu 2 kali saja sudah cukup lah. Kalau ada musim itu, kalau musimnya saut tuh sana banyak. Masa itu berjalan, jadi masa sudah kedua itu harus kita tutup. Demikianlah sabda Tuhan tadi. Sebenarnya ada orang yang bercakap lagi, tapi kita tutup supaya tidak keterusan. Kalau mau lagi minggu depan. Cuma tua. Jadi itu penting. Kita mesti harus melihat masa itu harus dilihat. Lapas satu lagu pindik saja. Tadi kita nyanyi sabdakan Tuhan firman-Mu padaku. Kan? Pindik saja, apa saja yang tentang menyebut firman Tuhan. Oke? Atau untuk jemput orang sharing. Kalau sudah bahasa roh, jangan kita tutup lampung lagi. Sejak bila kan tutup lampung itu. Sudah, jangan tutup lampung. Dia terbuka cuman ini. Namanya produser, ada orang si kasihan terus dari belakang sudah bersedia atau makan lampung, cucu keluar. Balik sana sudah siap kelas saya produser lagi karena siap. Satu oke, dia datang beneran. Oke, nah ajaran 20 ke 30 menit untuk orang mengajar. Ada orang mengajar terlampau mengajar atau dari sini sampai ke London ke New York lagi, lama-lama di Limbang. Ya.
Kalau rasanya sudah ya ini surong aja lah. Sudah habis itu jangan lagi apa. Cukup tutup sekiannya. Sama saja macam orang leader, orang memimpin jangan ikut sharing. Orang memimpin jangan ikut sharing. Sudah dekat berapa menit lagi itu saya sharing. Kalau mau sharing nanti beli aja, saya bukan memimpin. Jangan sharing. Oke? Penyokong, aduh ada yang paling sedih ya. Tidak ada orang keluar. Suasananya tidak ada orang keluar. Kenapa? Apa bahasa dalam? Dia yakin. Apa? Kalau alasan kamu apa? Dia yakin. Malu. Tidak yakin, oke? Dia hilang terus. Hah? Sharing tentang perkataan yang dia tadi. Bukan boleh cerita semua itu kita kali ada menganak dalam kehidupan kita, pengalaman itu kita ceritakanlah. Kalau ceritakan lebih kurang 5 menit atau 7 menit. Tak usah panjang-panjang. Bikin orang ketawa, bikin panjang lagi. Wah, dalam hatiku ada orang sharing dulu. Dilarangkan ya, aneh. Ada sekali kawan baik juga sharing, lama-lama datang nanti ke belakang sana aku bakti. Masa retreat tuh. Sudah lihat aku, oke. Sharing dia bilang tak sedikit bikin turun. Oke. Jadi si Seno berhak tuh leader, tanpa panjang dia buat ke sana, dia buat kemana, buat artinya bersedia dia untuk memindikkan, bukan untuk yang berhenti mengajar, bersedia memindikkan punya ajaran ataupun sharingmu. Penutupnya lagu rancak. Oke, lagu rancak itu maksudnya mau tutup. Artinya ya kita masih segar kan. Oke. Kenal lagu penutupnya sana. Dalam Yesus kita bersaudara. Betapa hatiku dunia semakin tua, biar bumi akan berlalu, tiap langkahku dan lain-lain lagi. Bukan lagu yang pujian, bukan lagu Roh Kudus, bukan lagu bebas. Lagu pujian oke lah kalau raja, oke, tidak ada apa-apa. Inilah lagu-lagu yang dipilih, contoh. Lagu dari Terbit Matahari atau lagu apa tuh? Lagu pujian kan? Oke kan dong? Puji. 6 kan? Untuk pujian. Lagu sana nomor 2, sungguh bangga Bapa punya seperti Engkau. Pujian. Itu lagu biasa saja. Oke, biasa. Ya, lagu apa? Lagu hiburan. Lagu hiburan boleh dipakai. Kita pakai dari Terbit Matahari yang laju kan, jadi waktu kita memulakan itu kita second, mungkin 2 kali kita pulang kepada pemimpinnya, mungkin 3 kali kita tidak tahu. Mungkin dia tangannya lagi lagu nomor 2 untuk secondnya. Atau lagu yang ketiga, hatiku penuh nyanyian. Lagu di bawah tuh lagu pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Masa kita
sembahlah dan pujilah Dia. Puji ya. Kan? Puji Di bawah itu puji-pujian. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Dengan penuh actionnya. Kita semua anak Raja. Lagu pujian kan? Pujian. Mide. Kalau mide itu artinya bersambung. Lagunya bersambung. Senang-senang ku mendaki ke Bukit Sion. Di sana tuh kalau kita lihat Bukit Sion itu karena tidak ada boleh cakap puji, tapi lagu pujian dari satu puji. Apa yang menarik sana tuh Bukit Sionnya. Sebab itu mesti paham apa artinya Bukit Sion. Bukit Sion itu artinya Sion itu bandar besar, bandar raya di surga. Itu ialah nama simbolik orang Kristen. Bahasa kiasan menceritakan tentang bandar yang besar dan di surga. Jadi kita sana mendaki ke Bukit Sion. Mana ada cakap menurun ke Bukit Sion? Mendaki artinya naik ke atas tuh, kan? Kemudian di bawahnya Yesus itulah satu-satunya. Oke. Pujian. Ini lagu medega, lagu pujian. Sama aja puji. Oke. Ini lagu apa namanya bahasa roh. Oke. Di bahasa roh dia pelan. Ini selepas bahasa roh lagu ini untuk menjemput pengajar. Ini lagu penutup. Ini lagu penutup. Ada 3 jenis cara memuji. Tadi cara pertama kita nyanyi bahasanya itu tuh habis. Cara puji kedua ialah satu lagu kita puji, lalu sudah puji kita sambung bahasa roh. Ini dalam zikir. Kita dengan suara puji dalam bahasa roh masih ada suara batin, secara batin kita diam dalam, tapi dari hati kita masih puji Tuhan dalam. Bila barang aku bikin dalam, tidak berbunyi, ya di dalam batin kita, dalam roh. Suara bahasa roh dalam lagi masih daripada bahasa roh batin. Oke, macam-macam. So nomor 2, nomor 3 adalah praise and worship. Praise and worship ini nyanyi langsung muji, lepas muji pasang lagi satu lagu, puji lagi, panjang. Jadi selalunya yang sejauh yang kita pakai, yang pertama tadi, yang kedua ada orang pakai tapi jarang, yang ketiga belum pernah, kecuali Metius ya yang bawa dulu. Dari Temburong, Metius dah, Cigo Metius, dia yang bawa. Tidak ada ajaran, tidak ada apa, itu saja. Nyanyian puji. Kadang-kadang ya pandang lah. Oke, jarang dipakai. Nah, tadi lagu pertama yang tadi sampai oleh Sister Sarah. Nomor 2 itu maksud itu puji itu bahasa roh. Atau kadang-kadang dipakai waktu kita retreat, kita menyimatkan masa. Kita tidak pakai banyak lagu, masa seminar. Oke, kita pakai itu. Oke. Nah, coba kita nyanyi ku mendaki ke Bukit Sion, sambung ke Yesus satu-satunya, balik lagi 2 kali balik.
Lepas itu kita memuji, kedua kali kita muji, sudah puji, kita terus bersalawat. Oke, yang pertama sudah berapa orang tahu kan? Cara memuji tadi sudah ingat tuh sebab kenapa kita muji? Yesus mendaki Kalau kalau terus Ini tribun. tribun. dua kali ya. Dua kali. Baca lagi. Fungsi. Hallelujah.
Indonesia Pak. Apa-apa dengan manusia di dalam kondisi tidak dapat terima Glory. Praise the Lord. We are the big Lord. Hallelujah. Oke. Langkah. Duduk. Bagaimana kita memuji masuk pasar roh? Oke. Bagaimana berangkat? Ada rasa kalau kita selalu buat teman-teman. Itu nomor 2. Nomor 3 tuh masa tidak cukup. Jadi lain kali sejak kita boleh si Malvin yang dibuat boleh nyanyi. Oke. Mantulah untuk hari ini. Jadi kita nyanyi penghabisannya lagu Ayo, Lord. Kan. Here I am. Oh, lagi. May lagi. lagu ini bagaimana Tuhan bercakap kepada seseorang lalu dia respon. Tiara Endor. Jadi bagi orang yang pandai berapa kami bisa kita pakai lagu nanti hari 4 akan datang untuk kembali ke dia.
Oke, teman-teman. Oke, kita ada beberapa pengumuman. Ini yang maksudnya, hari Jumat ini dari besok jadwal bisa kalau orang kudus dan bisa apa. So besok Jumat 31 bisa harian seperti biasa pada 19 dan diikuti dengan penutupan Quran Yusani suci. So ini atau tengah hari dapatnya 6 petang ada bisa juga wajib untuk datang, mesti datang. Satu hari bulan perjalanan mendekati tanah perkuburan di Frankas jam 8 pagi. Siapa yang ada pemilik tanah ada memberkati tanah perkuburan jam 8 pagi dan petangnya 6:30 petang bisa dan 2 hari bulan bisa awal juga pagi dan macam biasa tapi bisa awal. Yang ini siapa sudah mengambil bukan yang belum untuk sampul bisa awal tulis nama itu so ternyata sebelum 28 jadi sampai siap pas sudah tapi ada yang pembagian belum balik lagi nanti ada sudah mentalkan dan nama-nama yang diterima akan dicatat dan dipersembahkan dalam misa awal serta misa harian sepanjang bulan November. Ada 2 kelompok mendapatkan sebab Oke, sebab tadi ada mengadakan combined prayer meeting buat kerja bola di sini kan 7 sampai 9:30 malam. Selepas bisa harian jam 6 petang. So di sini ada saudara nama-nama yang telah terpilih. So nanti kami akan WhatsApp siapa yang dipilih untuk combined prayer meeting. So untuk penyusunan kursi meja dan pembersihan dewan terdiri daripada IK dan jawatan kuasa yang terlibat termasuk umat yang beraktif. So makanan dan minuman akan disediakan oleh Pak BSK dan potluck jangan lupa.
semua etiket dan bahasa dan senada nama yang terpilih daripada pengawal. Paling dapat dalam 55 tahun dan seboleh-bolehnya kita juga menghadirkan diri bisa harian 6 petang itu, oke? So bagi melancarkan lagi pemain pribadi kita, waktu ini kan disediakan si paksawan datang. Oke, apalagi doa itu saja pengumuman dari kami. Oke ya, sini ada kebetulan. Sebenarnya hari Jumat itu boleh dipilih ke hari Sabtu. Bagi sesiapa yang tidak dapat datang pada hari Jumat, tidak semestinya tidak datang hari Jumat, hari 6 tidak mau datang. Oke? Sama pergi kubur. Walaupun tidak ada apa-apa, kita pergi melawat. Ini mereka ya karena kita aku saya sampaikan ya. Oke. Alma. Untuk uskup dan para pendiri di sana, ya Bapa berkatilah dan berilah padanya pada pada pohon pada jauh. Semoga mereka sentiasa mewartakan kasih-Mu dan menjadi kehidupan-Mu di dunia. Tuhan kami mohon. Untuk mereka yang sakit, sedih dan putus asa, ya Bapa berkenan mereka yang sedang menderita ditemukanlah hidup mereka. Semua kasih dan kuasa-Mu menyembuhkan serta memberi mereka harapan baru. Tuhan kami mohon. Untuk para yang berpaling berdoa besar kudus, ya Bapa diberi kasih dan pilihlah para yang berpaling serta seluruh keluarga umat saling kudus agar dengan kesabaran dan keturunan mereka menghidupi anak menuju hidup yang berpusat pada Kristus. Tuhan kami mohon. Untuk mengikuti KSK, ya Bapa, pelihara keluarga KSK dari pertengkaran, iri hati dan fitnah. Kurniakanlah kedamaian dan kasih yang memperkuat mereka setiap hari. Tuhan kami mohon. Untuk makanan dan perjalanan pulang, ya Bapa, berkatilah makanan dan minuman yang akan kami mengerti, serta mereka yang telah menyediakannya dengan kasih. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan kami mohon. Untuk mohon pribadi, marilah kita berdiam sejenak untuk menggunakannya dan memohon kita masing-masing. Tuhan kami mohon. Marilah kita mohon pertolongan pada Maria dengan berdoa Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang dalam kita, terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita semua diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang banyak sudah doa dan kita tinggal juga Saudara Remo. Terima kasih atas ajarannya pada hari ini dan ajarannya sebentar lagi untuk kabel lagi juga boleh ya.
Mungkin depan kamu lelaki ada di depan sini. Oke, itu lagu penutup kita. Terima kasih.